Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar memahami lebih dalam mengenai beberapa tipe data. Ada strings, array, dan juga objects yang kita pelajari. Nah, dari situ teman-teman tahu kalau ternyata tipe data itu adalah strings, array, dan juga itu adalah bentuknya pada dasarnya objek, tapi karena mereka mempunyai properti-properti khusus, mereka menjadi bisa dibilang menjadi sebuah tipe data tersendiri gitu. Jadi kita sudah selesai dengan mengenai tipe data. Jadi di video kali ini kita akan membahas materi baru yang namanya DOM, JavaScript DOM gitu. Nah, jadi kita akan mulai dengan definisinya sendiri. Singkatan dari DOM itu adalah Document Object Model, kepanjangan ya maksudnya ya. Jadi kalau misal teman-teman buka website, yang teman-teman lihat itu adalah sebuah dokumen bisa dibilang gitu. Jadi file HTML yang sudah dibuat oleh developer atau yang misal kita buat nih, kita kan developer ya. Jadi dari file HTML yang kita udah buat itu di dalam browser dia diubah menjadi sebuah dokumen yang dalam bentuk objek gitu. Jadi teman-teman lihat di sini pada dasarnya dia adalah objek yang mana jadi nama objeknya adalah dokumen gitu. Kemudian di dalamnya itu ada sebuah elemen-elemen tree atau pohon elemen. Yang pertama adalah bagian root element, yaitu tag HTML. Jadi kalau teman-teman lihat di file HTML kan ada tag HTML tuh. Nah, tag HTML itu sendiri itu root yang pertama dari dokumen. Kemudian di dalam HTML ada elemen head dan juga body. Jadi kalau teman-teman tahu di dalam head tag HTML itu kan di dalamnya ada dua tuh, ada head dan juga body gitu. Kemudian dari head itu di dalamnya ada title dan lain sebagainya. Kemudian di bagian body juga sama. Di dalam body itu ada H1, ada A, ada P, ada list dan lain sebagainya. Dan itu yang kita lihat pada halaman website dan juga yang ditulis oleh para developer gitu. Nah, tag-tags ini di dalam dokumen object model ini adalah sebutannya elemen gitu. Jadi pada dasarnya karena yang ditampilkan pada browser itu dia bentuknya objek dan JavaScript itu punya sebuah cara ataupun materi yang disebut dengan objek, maka kita bisa melakukan manipulasi pada HTML yang ditampilkan gitu. Jadi sederhananya adalah kita bisa memanipulasi, kita bisa menambahkan, mengubah, dan juga menghapus tag atau sebutan untuk DOM itu elements ya. Jadi elemen-elemen yang ada di dalam browser yang ada ditampilkan itu bisa kita manipulasi gitu. Jadi misalnya yang tadinya isi dari H1 itu di sini my header, kita bisa ubah tuh dengan JavaScript gitu. Kita bisa membuat tag HTML dengan JavaScript, kita bisa mengubah juga dengan JavaScript, kita juga bisa menghapus dari JavaScript gitu. Jadi JavaScript itu sepowerful itu, mereka bisa melakukan modifying atau manipulasi objek-objek yang ada di dalam dokumen, yang mana dalam website yang ditampilkan pada browser gitu. Nah, di video kali ini kita akan mulai dengan bagaimana cara kita memilih elemen-elemen mana atau tag-tag mana yang ingin kita lakukan modifikasi gitu. Jadi di sini caranya itu ada empat yang mostly digunakan. Jadi kita bisa menggunakan ID atau tag name atau class name atau ada yang namanya query selector all atau kita bisa bilang pakai cara CSS gitu buat menunjuk atau memilih elementsnya. Oke, jadi kita mulai aja ya. Kita mulai dengan membuat file folder. Jadi teman-teman siapin dulu folder baru, namanya bebas ya, seperti biasa. Kemudian di sini kita perlu file index.html dan juga sebuah script JS gitu. Nah, di sini untuk isi dari bodinya teman-teman bisa pause dulu kemudian copy paste. Bisa bilang teman-teman ketik dulu kode yang ada di sini. Jadi pada dasarnya di sini ada H1 dengan isi kelas tes, kemudian ID-nya adalah judul, kemudian ini isinya. Nah, isinya tuh bebas ya, teman-teman mau diisi sama kayak gini, ini bagian heading atau misal teman-teman mau isi nama, teman-teman juga boleh gitu. Kemudian di sini ada P dengan ID-nya subjudul. Kemudian di sini isi aja lorem jumlahnya 5. Kemudian di sini ada P lagi, tag paragraf lagi, dia pakainya kelas. Kelasnya adalah tes. Kemudian di sini loremnya itu 10 aja nggak apa-apa. Kemudian teman-teman jangan lupa tambahkan
text script untuk link atau menghubungkan antara file JS ini dengan file HTML-nya. Kemudian jangan lupa teman-teman nyalain server ya supaya bisa dibuka di browser kayak gini gitu. Oke, kemudian kita akan mulai langsung ke file JavaScript-nya. Kita akan mulai dari yang pertama yaitu getElementById. Nah, jadi cara pakainya itu adalah kita buat variable dulu, kemudian elemen atau tag yang kita pilih itu kita masukkan ke dalam variable. Jadi misalkan kita buat variable heading 1 gitu. Nah, di dalam variable heading 1 kita ketikkan tadi yang paling atas ya. Jadi document dot. Nah, di sini teman-teman lihat ada beberapa item-item yang bisa kita utak-atik gitu. Yang pertama kita akan get element by ID gitu. Jadi di sini sebenarnya namanya udah semantik banget ya, udah representatif. Jadi kita akan kita akan get sebuah elemen berdasarkan ID-nya mereka gitu. Jadi misalkan di sini contoh kita akan ngambil bagian ini, bagian heading. Ini bagian heading, kita ambil si H1 ini menggunakan ID. Nah, dia ID-nya adalah judul. Jadi kita langsung aja masukin di sini by ID judul gitu. Jadi dia parameternya itu diisinya dengan string ya. Jadi jangan lupa tanda petiknya. Nah, kemudian kita coba console log heading 1 nih. Kita save, kita inspect ya. Nah, di sini teman-teman lihat ke bagian console. Nah, di sini keambil tuh di bagian konsol. Ini bagian konsol ya, bukan elemen. Kalau elemen kan kita tahu nih, kita bisa cek nih salah satu. Oh, ini H1 H selanjutnya. Tapi ini di bagian konsol. Nah, dia juga nunjukin juga nih di sini. Nah, ini bagian heading gitu. Oh, ini harusnya sebelah sini. Ini kodenya. Nah, jadi isi dari heading kita bisa lihat dengan konsol log kayak tadi, dan isinya adalah tag itu sendiri ya, karena itu yang kita ambil gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bisa mengambil elemen menggunakan tag-nya juga gitu. Jadi di sini kita variabel misalkan kita kasih nama tes deh. Jadi kita ambil untuk yang tag misal paragraph nih, paragraph gitu. Jadi kita document.getElements by tag name gitu. Jadi kita bisa ambil berdasarkan tag-nya. Dan di sini juga udah dikasih bantuan ya tag-nya itu apa. Nah, karena kita mau ambil yang paragraf, jadi kan ada dua tag tuh tadi. Ada tag yang atas dan juga yang bawah gitu. Kita masukin aja P gitu. Kemudian kita console.log paragraf gitu. Kita save, kita cek lagi. Nah, dia munculnya adalah HTML collection. Dia retrieve atau return atau hasilnya itu adalah sebuah HTML HTML collection yang mana isinya ada dua, ada P yang subjudul dan juga yang P dengan ID subjudul. Jadi kalau teman-teman lihat ya, file HTML yang kita buat tuh P yang atas itu dia punya ID subjudul. Nah, di sini kan teman-teman tahu nih kalau misalnya yang di waktu materi CSS tuh kalau misal kita mau seleksi berdasarkan ID kita pakai hashtag. Kemudian kalau misal kita mau seleksi pakai kelas kita pakai titik. Jadi maksudnya di sini tuh ya itu gitu. Jadi P hashtag subjudul berarti itu dia adalah yang ini. Kemudian kalau yang P test itu yang bawah ini gitu. Jadi dua uh, elements ini itu dimasukkan ke dalam HTML collection. Nah, kalau teman-teman lihat di sini juga dia uh, pakainya itu erase. Walaupun dia kayak erase, tapi dia itu beda gitu. Jadi kalau misal array teman-teman tahu kita bisa lakuin kayak push, kemudian pop gitu kan kalau di erase. Nah kalau di sini dia nggak bisa karena dia itu bukan array. Sekali lagi dia bukan array, jadi beda ya. Walaupun dia sama-sama bisa dibilang untuk mengumpulkan elements-elements, terus juga dia bentuknya kotak, tapi dia bukan array sekali lagi. Nah, tapi kita bisa melakukan beberapa hal nih dari si paragraf. Yang pertama, kita bisa tahu di sini kalau teman-teman titik. Nah, di sini ada 3 item. Jadi kita bisa mengetahui panjangnya berapa atau jumlah collectionnya itu ada berapa gitu. Kita bisa pilih 2. Dan juga kita bisa pilih berdasarkan indeksnya. Jadi misalkan teman-teman mau ambil yang indeks pertama, dia akan munculin tuh
P yang subjudul atau kalau nah ini dia subjudul. Kalau misal yang kedua ya teman-teman tinggal tulis aja satu gitu. Dia akan nampilin tag yang kedua gitu. Kemudian dari sini juga berarti teman-teman bisa iterasi juga. Tapi kita nggak bisa pakai for each ya. Dia nggak punya for each. Dia nggak punya property for each. Jadi kita harus pakai for di sini. Jadi misalkan for let element sama dengan 0, kemudian elemen kurang dari paragraph dot length karena kita bisa pakai length ya. Kemudian elemen plus plus gitu. Kemudian kurung kurawal. Nah di sini kita bisa misal console.log paragraph, kemudian isinya adalah elemen gitu. Kalau ini misal kita save, nah dia munculin tuh dua yang ini. Oke, sorry, ini kita komen dulu ya. Nah di sini dia munculin dua nih. Ini tuh berdasarkan iterasi yang di sini gitu. Jadi kita juga bisa melakukan iterasi menggunakan for loops dari HTML collection gitu. Oke, jadi itu untuk tag name. Jadi kita bisa menyeleksi menggunakan tag HTML juga gitu. Dan selanjutnya kita bisa juga pakai nama kelas gitu. Kita buat ya. Jadi var. Oke, untuk yang kelas itu di sini kita punya kelas test. Jadi kita buat di sini test sama dengan document.getElement by class name. Nah, oh ya, sebelumnya teman-teman lihat di bagian sini, sebetulnya properti dari si dokumen ini, function property dari si dokumen ini tuh dia udah cukup semantik ya, udah cukup merepresentasikan maksudnya. Jadi get itu ambil elemen berdasarkan ID-nya. Nah, di sini teman-teman lihat di sini get element. Nah, yang ini get elements. Yang mana kalau misal ada S-nya sesuai bahasa Inggris aja ya. Kalau elements itu berarti dia akan return banyak. Oleh karena itu dia returnnya dalam bentuk HTML collection, bukan langsung satu-satu gitu. Nah, di sini juga sama dengan class name. Kita misal masukin tadi test ya. Kemudian kita console log test gitu. Kemudian kita save. Kita lihat lagi di sini. Nah, di sini dia munculinnya juga HTML collection. Yang mana di dalam untuk si test itu ada H1 dan juga si paragraf gitu. Di sini teman-teman lihat ya. Jadi yang pertama itu adalah H1 yang mana dia ada kelas atau titik di sini tes, kemudian ada paragraf yang titiknya juga tes gitu. Jadi kita bisa melakukan eh, memilih tag-tag HTML atau elemen-elemen menggunakan kelas juga gitu, kelas name. Oke, nah kemudian selanjutnya adalah kita bisa juga pakai query selector. Nah, query selector itu pada dasarnya kayak CSS gitu. Jadi teman-teman tahu kalau misal ID itu kan pakai hashtag. Kemudian teman-teman tahu juga kalau kelas itu pakai titik. Nah, kita juga bisa tuh pakai queries pakai kode-kode itu untuk memilih HTML elementsnya gitu. Jadi misalkan di sini kita kasih nama kayak CSS gitu. Oke, namanya bebas aja di sini. Yang penting teman-teman paham aja dulu. Kita document.query selector. Nah, di sini ada dua ya, ada selector dan juga selector all. Nah, apa bedanya? Jadi kalau query selector itu nanti kita ngambilnya satu. Kalau selector all berarti kita ambil semua. Jadi kalau misal kayak contoh di sini kita ada eh, yang kelas itu, sorry kita kelas cuma tes doang ya. Oke. Nah, jadi misal kita di sini mau ngambil kelas tes juga nih. Nah, di sini yang ini kita komen dulu. Console log di sini kayak CSS. Kita save. Nah, di sini juga teman-teman lihat. Nah, dia muncul juga nih. Oh, sorry, dia query selector. Oh, sorry, kurang titik. Nah, oh ini nggak usah, nggak apa-apa, deh. Nah, ini save. Nah, dia juga muncul ini. Nah, cuma bedanya kalau yang kita pakai get elements by class name ataupun pakai tag, itu dia nampilinnya sebutannya adalah HTML collection atau koleksi HTML. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai query selector, dia itu di dalam node list sebutannya gitu. Jadi teman-teman sama aja pakai node list gitu sebutannya. Tapi dia bentuknya tuh mirip juga nih. Dia pakai tanda kotak, jadi kayak array. Dan si node list ini juga sama. Dia bisa kita tentuin length-nya. Tapi bedanya kalau si query selector di sini, teman-teman lihat di sini sih.
di sini dia punya for each nih. Jadi kita bisa pakai for each. Kalau tadi HTML collection dia nggak bisa, tapi kalau si node list itu dia punya property for each, tapi dia nggak bisa kayak tapi dia nggak bisa apa namanya, nggak bisa push dan juga pop seperti yang dilakukan array. Jadi lagi-lagi antara array dan node list itu dia beda gitu. Tapi memang dia di sini punya for each gitu. Jadi kita bisa loop menggunakan for each. Kita coba ya. Jadi kita udah pakai p yang mana dia pakai for biasa. Nah, di sini dia pakai for each nih. Jadi kita tulis aja function. Jadi kita buat, kemudian di sini kita sebut aja node deh. Nah, kemudian console.log node. Kita save. Nah, dia muncul nih dua-duanya ditampilin. Jadi yang atas ini ya ini ada tulisannya ya JS14. Jadi itu yang console log ini. Nah, hasil yang dua ini itu dari yang 16 nih, console log yang di sini. Si dua ini. Gitu. Jadi kalau HTML collection kita nggak bisa iterasi menggunakan for each karena memang dia nggak punya properti itu. Jadi kita perlu pakai for kayak gini. Tapi kalau misal kita pakai eh, query selector all yang mana dia returnnya adalah not list, kita bisa iterasi menggunakan for each karena dia punya property function for each gitu. Nah, jadi itu perbedaannya juga antara HTML collection dan juga not list gitu. Oke, jadi itu ya udah 4. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Jadi sekarang teman-teman, oh ya, dikit tambahan. Kalau misal teman-teman query selector yang nggak pakai all, oke, misal ini kita hapus ya. Nah, ini kalau misal kita save, nah dia akan ngambilnya yang bagian, kan tes itu dia ada dua nih. Ada dua tag elemen yang punya kelas tes. Nah, itu kita bisa, kalau misal kita pakai query selector doang, maka dia ambilnya cuma yang atas doang gitu. Cuma ambil yang pertama doang. Kalau misal pakai all, nah dia baru pakai not list dan dia return semuanya. Dan oh ya kalau misal belum, oh, ya sorry. Nah, di sini juga kita bisa pakai ini ya. Kalau misal kita masukin 0, ya dia nampilinnya ke satu. Kalau kita masukin satu, dia masukin yang ke 2 gitu. Kita juga bisa kayak array, kita pakai memilih berdasarkan index atau juga sama dengan HTML collection. Kita bisa lakukan hal itu juga gitu. Oke, itu dikit tambahannya ya. Jadi di video ini teman-teman udah bisa nih mengambil elements menggunakan 4 properti ini, property function dari objek dokumen gitu. Nah, di video selanjutnya kita akan mulai nih gimana cara memanipulasi elemen-elemen yang udah kita buat di video kali ini. Nah, jadi untuk video kali ini sekian dulu. Terima kasih.